Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Ali Rauf, asisten praktikum kimia fisik 2 untuk judul Sistem 3 Komponen. Sesuai dengan aturan fasa Gibbs yang menyatakan bahwa varian atau jumlah derajat kebebasan sama dengan jumlah komponen C dikurangi jumlah fasa P plus 2, di mana 2 ini merupakan faktor dari tekanan dan temperatur. Kemudian, jika suhu dibuat konstan dan tekanan dibuat cukup tinggi untuk menghilangkan fasa uap, maka jumlah derajat kebebasan untuk sistem 3 komponen dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan 3 dikurangi P. Jika dalam sistem hanya terdapat satu fase saja, maka V-nya berjumlah 2. Hal ini berarti untuk menyatakan suatu sistem dengan tepat perlu ditentukan konsentrasi dari komponen keduanya. Sedangkan bila dalam sistem terdapat 2 fasa dalam kesetimbangan, maka V-nya atau derajat kebebasannya sama dengan 1. Berarti hanya satu komponen yang harus ditentukan konsentrasinya, dan konsentrasi komponen yang lain sudah tertentu berdasarkan diagram fasa untuk sistem tersebut. Nah, hal ini dapat dinyatakan bahwa untuk sistem 3 komponen pada suhu dan tekanan yang tetap mempunyai derajat kebebasan maksimumnya sejumlah 2 dan minimumnya sejumlah 1. Nah, biasanya lebih mudah untuk menggambarkan sistem 3 komponen itu dalam bentuk diagram triangular seperti berikut. Dalam suatu diagram triangular 3 komponen, penjumlahan dari garis-garis saling tegak lurus pada suatu titik tertentu terhadap ketiga sisi memiliki nilai yang konstan. Masing-masing puncak memiliki nilai 100. Misalnya kita ambil puncak titik B. Di titik B ini memiliki puncak sebesar 100, dihitung dari bawah 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. Misal di titik yang lain, yaitu titik C. Titik C ini juga memiliki nilai puncak yang sama, yaitu 100. Dihitung dari samping sini. 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. Jarak tegak lurus dari setiap puncak terhadap sisi yang berlawanan dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Hal ini berkaitan dengan persentase komponennya. Komposisi yang terkait dengan titik di dalam segitiga diperoleh dengan mengukur jarak titik tersebut terhadap puncak A, puncak B, dan puncak C. Ketiga jarak yang mempresentasikan persentase ini selalu bertambah sampai menuju 100. Titik di dalam diagram triangular 3 komponen mengindikasikan bahwa terdapat beberapa komponen. Misalnya, langkah pertama kita menentukan titik A, B, dan C ini mengandung komponen apa. Misalnya di titik A itu mengandung komponen air. Di titik B itu mengandung komponen asam asetat, dan di titik C mengandung komponen kloroform. Kita ambil contoh, misalnya di titik M. Titik M ini mempresentasikan komposisi dari komponen A sebesar 30% atau mengandung air sebesar 30%. Kemudian mengandung 60% komponen B atau mengandung 60% asam asetat dan mengandung 10% komponen C atau mengandung 10% kloroform. Atau dengan kata lain, titik M ini lebih terlarut ke dalam asam asetat karena komponen nonpolarnya kecil, maka fasa yang terbentuk adalah 1. Campuran yang memiliki komposisi yang terletak di bawah kurva yang melengkung ini, akan terpisah menjadi 2 fasa, sementara di luar kurva ini akan terbentuk 1 fasa. Misalnya di titik
O. Titik O ini mengandung 10% komponen B, mengandung 10% komponen B atau asam asetat, 65% komponen A atau air, dan 25% komponen C atau kloroform. Sehingga terbentuk dua fasa, karena kandungan kloroform sedikit lebih banyak dibandingkan air, di mana larutan kloroform yang merupakan pelarut nonpolar akan saling tidak bercampur dengan air yang merupakan pelarut polar. Kemudian, garis yang menghubungkan larutan Turner conjugate dalam keseimbangan satu sama lain disebut tie line atau garis dasi. Kemiringan garis dasi ke arah atas kanan mengindikasikan bahwa komponen B atau komponen asam asetat lebih larut ke dalam komponen C atau ke kloroform. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mempelajari hubungan kelarutan dari sistem 3 komponen. Di sini kita ngambil bahannya kloroform, asam asetat, dan air. Kemudian membuat grafik triangular dari ketiga bahan ini. Kemudian menentukan garis dasi dengan cara menitrasi asam asetat dalam dua fase cairan yang terpisah yang berada dalam keseimbangan satu sama yang lain. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat ke video praktikumnya.